kenal dia di bulan Juni tanggal 21 2021. Iya. Si pelaku dengan pengakuannya dia tidak ada istri. Sampai akhirnya di akhir bulan Juli di situ saya baru ketahuan kalau dia ada istri dari salah satu propos balai kota. Habis itu dia mengaku dia akan proses perceraian. Selesai dari situ saya sudah langsung namanya kita perempuan, ya sudah saya lanjutkan hubungan itu lagi karena bilang saya hamil. Saya hamil sampai akhirnya saya meminta pertanggungjawaban. Di bulan 9 itu sebelum istrinya tahu, dia mau bertanggung jawab, mau menikahi dan segala macam. Tapi pada saat Oktober tanggal 7 itu pas di Jalan Lanto de Pasewa, tepatnya di Hotel Grand Selino kamar 503 lantai 5, saya meminta pertanggungjawabannya. Di situ istrinya sudah tahu, tapi dia malah tidak mau bertanggung jawab, malah menyuruh saya untuk menggugurkan. Dan dia bilang kalau mau gugurkan sendiri, jangan libatkan saya. Di situ saya marah dan saya menampar. Dia balik menampar dan melakukan kekerasan kepada saya, melukai tangan saya, lengan tangan kiri saya dan lengan tangan kanan saya. Dia lukai sampai berdarah. Iya, seperti itu, kayak luka bakar begitu. Dia sempat korek api, tapi tidak sampai, cuman tersentuh sedikit dengan kulit saya. Pada saat tersentuh dia langsung pukul tangan saya dengan tangannya, melepuh. Sampai pada saat melepuh tangan saya langsung sampai terkelupas kulitnya. Habis itu keluar darah. Setelah dia melakukan kekerasan itu, dia memaksa saya untuk meladeni dia lagi. Saya tidak mau. Akhirnya saya meladeni dia dengan keterpaksaan sampai luka ada lecet di bagian vagina saya. Jumatnya dia melakukan kekerasan lagi tepat jam 10 pagi. Dia memakai baju PDL satpolnya. Setelah itu dia lukai lengan kanan saya sampai memar. Sabtunya saya mengadu sama kantor Pak Camat. Saya meminta pertanggungjawabannya. Awalnya dia mau bertanggung jawab. Tapi pada saat Pak Camatnya sudah keluar, dia malah mendorong saya sampai kepala saya terbentur di lantai. Setelah kejadian itu, besoknya saya masuk rumah sakit karena kepala saya sering sakit dan saya merasa mual. Saya dirawat sehari di rumah sakit. Besoknya Seninnya saya datang ke balai kota meminta agar saya dapat keadilan. Tapi sampai di sana saya tidak sedikit pun mendapatkan keadilan. Makanya saya nekat untuk mengambil jalur hukum. Siapa tahu dengan saya ambil jalur hukum saya dapat keadilan. Selasa sebelum saya lanjut proses hukum ini, saya datangi rumahnya dengan catatan saya berniat baik untuk menyelesaikan permasalahan ini secara baik-baik dan secara kekeluargaan. Tapi saya malah dibilangi perempuan murahan. Setelah itu saya langsung ke kantornya lagi. Bukannya saya disambut baik di kantor camat, malah saya dituding buat onar di sana. Saya difitnah bilang saya buat onar di sana. Padahal saya tidak sama sekali tidak pernah yang namanya buat onar di kantor camat. Di situ ada CCTV yang melihat. Awal penganiayaan itu bulan 7. Tapi di situ kan saya pikir biasa saja. Di situ pas di depan rumah sakit ada yang menyaksikan, tapi di situ saya belum lapor. Akhirnya yang lebih sadisnya ini di tanggal 7 Oktober 89, lengan kanan, lengan kiri sama kepala belakang. Karena saya minta pertanggungjawaban. Ibu kenal awal dari pelaku itu kenal di mana? Di aplikasi Ya. Saya ketemu sama pelaku itu pas di depan gedung PU.